Bab 1301, Pulau Naga Kuno. Bagian dalam celah spasial terdiri dari terowongan aneh yang dipenuhi dengan cahaya perak redup. Terowongan itu meluas ke ujung yang tidak diketahui. Trio orang Xiaoyan dengan cepat terbang melewatinya. Dia memang layak menjadi naga void kuno. Untuk bisa membangun terowongan jarak jauh hanya dengan kekuatan satu orang. Beberapa kejutan muncul di dalam hati Xiaoyan saat dia mempelajari terowongan spasial. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Dou Zun akan kesulitan melakukannya. Sepertinya hanya Dou Sheng elit serta naga kuno, yang kendalinya atas kekuatan spasial telah mencapai puncaknya, yang bisa melakukan ini. He Qing memimpin dengan ekspresi agak muram. Dia tidak banyak bicara selama perjalanan. Baik Xiaoyan dan Qing Lin hanya bisa diam. Alis Xiaoyan dirajut. Apa yang sebenarnya terjadi yang menyebabkan He Qing menjadi seserius ini? Mereka bertiga bolak-balik melalui terowongan spasial selama hampir 1 jam. Cahaya perak seragam di sekitarnya menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit pusing dan terpesona. Tepat ketika dia hendak memejamkan mata dan beristirahat sebentar, He Qing tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Mata Xiaoyan mengikuti mata He Qing saat dia melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa ada lingkaran cahaya perak yang samar di ujungnya. Apakah kita sudah sampai? Perhatian Xiaoyan menjadi kuat ketika dia melihat lingkaran cahaya. Kecepatannya meningkat saat dia mengikuti di belakang He Qing. Sesaat kemudian, mereka bertiga berubah menjadi 3 sosok cahaya yang masuk ke dalam lingkaran perak. Pandangan Xiaoyan sejenak menjadi kabur setelah masuk ke dalam lingkaran cahaya. Tiba-tiba, penglihatannya kembali. Adegan di depannya tidak lagi dipenuhi dengan warna perak yang monoton itu. Sebuah gunung hijau subur memenuhi matanya sekarang. Ini adalah Xiaoyan berdiri tinggi di udara. Dia terkejut setelah dia memproses tanah yang muncul di depannya. Tentu saja, menggunakan kata pulau untuk menggambarkan hal-hal di depan sepertinya sedikit lebih cocok. Ukuran pulau ini sangat luas. Ada garis melingkar berwarna perak samar di langit di atas pulau. Itu terbentuk dari bentuk seperti mangkuk, membungkus seluruh pulau di dalamnya. Xiaoyan mempelajari penghalang cahaya hanya untuk membuatnya terpana karena bagian luarnya sebenarnya adalah ruang kosong yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Pulau ini ditangguhkan dalam ruang kosong. Keagungan apa? Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut ketika dia menyadari hal ini. Meskipun ukuran pulau itu tidak sebanding dengan alam yang diciptakan oleh para elit Dou Sheng, tempat ini bahkan lebih tersembunyi. Bahkan seorang elit Dou Zun tidak akan berani menerobos secara acak ke alam kekosongan. Membuat tempat peristirahatan di area ini sangat aman. Tidak heran orang jarang mendengar tentang berita apapun yang terkait dengan naga void kuno di dataran tengah. Mereka hidup dalam alam kekosongan. Ikuti aku. He Qing melihat ke bawahnya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk mendarat di pulau tertentu. Xiaoyan dan Qing Lin buru-buru mengikuti di belakangnya. Tuan muda Xiaoyan, aura di sini benar-benar menakutkan. Qing Lin, yang mengikuti di samping Xiaoyan, dengan lembut berkomentar. Xiaoyan mengangguk setuju. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak aura kuat dan juga aura tersembunyi yang ada di sekitar Pulau Naga ini. Tampaknya mereka adalah ahli dari suku naga void kuno. Penemuan semacam ini menyebabkan dia merasa sedikit terdiam. Itu memang layak menjadi eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak aura kuat. Selain itu, dia bahkan tidak bisa mengklasifikasikan aura ini. Dia percaya bahwa pasti ada beberapa aura yang bahkan tidak dapat dia rasakan di Pulau Naga Kuno ini. Mereka benar-benar keberadaan yang menakutkan. Mereka berdua mengikuti He Qing menuju sebuah gunung di tengah pulau. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa sosok yang tampak sedang berpatroli. Ketika sosok-sosok ini melihat He Qing,
mereka berhenti bergerak dan mengalihkan pandangan terkejut mereka ke Xiao Yan dan King Lin sebelum mundur. Ketiganya perlahan mendarat di atas gunung besar. Mereka bertiga baru saja mendarat ketika sosok berjubah putih diam-diam muncul di depan mereka bertiga. Hei King menyapa penatua ketiga. Hei King menangkupkan tangannya saat dia melihat penatua berjubah putih di depannya. Dia menunjuk Xiao Yan dan berkata, "Ini adalah teman Ziyan, Xiao Yan. Keke, tolong jangan salahkan kami karena ceroboh dengan memanggil teman muda Xiao Yan dengan tergesa-gesa." Pria tua berjubah putih itu tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan setelah mendengar kata-kata Hei King. Ini penatua ketiga, Julie. Penatua Julie terlalu sopan. Ziyan adalah temanku. Saya secara alami akan bergegas jika dia dalam masalah. Meskipun lelaki tua di depan mengungkapkan ramah dan wajahnya yang hangat, Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Xiao Yan bisa merasakan tekanan tak tertandingi yang berasal dari tubuh lelaki tua itu. Tekanan semacam ini tampaknya mempengaruhi jiwanya. Jika kekuatan spiritualnya tidak kuat untuk memulai, dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Penatua Julie ini kemungkinan adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun. Dia bahkan mungkin telah mencapai level Ban Sheng seperti guru. Suku naga Void kuno memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi. Xiao Yan diam-diam berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Sudut matanya tanpa sadar berkedut ketika dia merasakan tekanan ini. Penatua Julie tersenyum. Dia membelai janggutnya yang seputih salju. Matanya yang tenang tiba-tiba mendarat di King Lin di belakang Xiao Yan, dan dia langsung terkejut. Dia berkata dengan sedikit terkejut, "Ini adalah murid bunga ular hijau giok 3 kali lipat? Aroma ini sebenarnya ular surga kuno." Kejutan dalam suara penatua Julie menjadi lebih padat ketika dia selesai berbicara. Dia tampak tidak yakin, tidak terduga bahwa ada jiwa ular surga kuno yang masih ada di dunia ini. King Lin dengan hati-hati melirik Elder Julie di depannya. Dia dengan lembut membuat suara pengakuan. Ular surga kuno dikabarkan telah bertarung dengan naga Void kuno selama zaman kuno. Sekarang kedua spesies itu bertemu lagi, jiwa ular surga kuno di dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit tidak biasa. Namun, beruntung dia bisa menekannya. Meskipun ular surga kuno kuat, ini adalah wilayah naga Void kuno. Jika orang itu diizinkan untuk keluar, kemungkinan besar itu akan dipukuli menjadi bubur oleh banyak naga Void kuno di sini. Keke, nona muda, tidak perlu takut. Suku ular surga kuno sudah tidak ada lagi. Dendam dari zaman kuno itu sudah diselesaikan sejak lama. Namun, jiwa ular surga kuno secara alami ganas dan sulit dikendalikan. Kamu harus hati-hati. Jangan biarkan dirimu dikendalikan olehnya. Julie tertawa. Ya, King Lin memiringkan kepalanya. Dengan murid bunga ular giok hijau 3 giok, dia tidak takut jiwa ular surga membalas. Penatua Julie, bolehkah saya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ziyan? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia tanpa sadar bertanya. Julie terdiam setelah mendengar pertanyaan itu. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Itu semua karena buah asal naga Phoenix itu." Hati Xiao Yan menegang. Dia diam-diam mengucapkan, "Seperti yang diharapkan." Saat dia bepergian ke sini, dia menduga bahwa masalah ini kemungkinan akan terkait dengan buah asal naga Phoenix yang mereka peroleh dari sisa-sisa kuno saat itu. Itu tidak terduga bahwa dia telah menebak dengan benar. Ziyan adalah bagian dari garis keturunan kerajaan dari suku naga Void kuno kami. Ayahnya adalah Raja Naga Void kuno saya saat itu. Dia tiba-tiba menghilang dan Ziyan menghilang bersamanya. Dia hanya kami rasakan ketika dia tiba di dataran tengah beberapa tahun yang lalu berbicara tentang ini, itu semua berkatmu. Hilang. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak hanya menemukan Ziyan,
tetapi juga mayat Heaven Demon Phoenix di Black Corner Region. Mungkinkah mayat Heaven Demon Phoenix ini terkait dengan ayah Xian? Karena ayah Xian bisa menjadi raja dari suku naga Fight kuno, sepertinya kekuatannya sangat menakutkan. Kalau begitu, kemana dia bisa lari ke sana bahkan Xian ditinggalkan olehnya? Buah asal naga Phoenix adalah harta misterius yang sangat tidak mungkin tumbuh setelah menyerap darah naga Fight kuno dan darah Phoenix surga. Jenis buah ini dapat mengubah darah naga kuno atau Phoenix surga, memungkinkan tubuh seseorang untuk memiliki spesialisasi dari kedua makhluk dan mendapatkan garis keturunan raja binatang ajaib sejati. Penatua Julie melanjutkan sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Sejak Xian membawa kembali buah asal naga Phoenix, kami memutuskan untuk mengizinkannya mewarisi kekuatan setelah beberapa diskusi. Salah satu alasannya adalah karena dia memiliki darah bangsawan. Begitu dia memasuki kondisi dewasanya, dia akan menjadi ratu naga kuno yang baru. Jadi, sangat cocok baginya untuk memiliki garis keturunan ini. Yang kedua adalah karena dia masih muda dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Akan lebih mudah baginya untuk menyerap buah asal naga Phoenix ini. Penatua Julie tanpa sadar tertawa dengan nada pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, namun, hasilnya agak melebihi harapan kami. Energi buah asal naga Phoenix terlalu kuat. Tubuh Xian tidak dapat sepenuhnya menyerap energi menakutkan ini. Oleh karena itu, energi sudah mulai memadat. Penguatan energi, Xiao Yan terkejut saat mendengar kalimat ini. Apa maksudmu? Ikut aku. Penatua Julie menghela nafas. Dia berbalik dan berjalan menuju aula batu di gunung. Xiao Yan buru-buru mengikuti di belakangnya. Pasangan dari mereka mengikuti di belakang Julie saat mereka melintasi aula batu. Beberapa dari mereka akhirnya menghentikan langkah mereka jauh di dalam aula besar. Aula besar ini dibangun dari batu besar. Di tengah aula besar ada altar yang menjulang tinggi. Pada saat ini, sosok kecil yang cantik diam-diam berbaring di atas altar. Xiao Yan melirik. Matanya terfokus pada tubuh kecil yang indah itu. Ekspresinya langsung berubah. Dia bisa melihat ada lapisan kristal yang tampak seperti es, menutupi setiap bagian tubuh. Jika seseorang melihat dengan cermat, ia akan menemukan bahwa ini bukan hanya kasus di luar tubuh. Bahkan bagian dalam tubuh ditempati oleh tubuh kristal semacam ini. Dengan kata lain, Xian telah berubah menjadi tubuh kristal yang tidak memiliki kehidupan. Bab 1302, Klan Naga Fate kuno yang telah terpecah. Mata Xiao Yan mengeras di altar. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghembuskan napas dalam-dalam. Ekspresinya cukup jelek. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa tidak ada kekuatan hidup di tubuh Xian saat ini. Jika dia tidak bisa merasakan sedikit fluktuasi spiritual yang familiar, kemungkinan dia akan berpikir bahwa Xian sudah mati. Ini adalah pemadatan energi. Penatua Julie di samping Xiao Yan juga menghela nafas. Dia berkata, energi buah asal naga Phoenix benar-benar terlalu menakutkan. Itu memadat dan memenuhi setiap bagian tubuh Xian. Jika Xian tidak dapat menyerap energi ini, dia akan selamanya berada dalam keadaan ini seperti orang mati yang hidup. Kalian semua benar-benar terlalu ceroboh. Meskipun Xiao Yan sadar bahwa kekuatan sesepuh di depannya sangat menakutkan, dia masih tanpa sadar berteriak dengan suara marah. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, Xian mungkin akan kehilangan nyawanya. Penatua Julie juga tersenyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya saat mendengar tangisan Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Kemungkinan dia juga merasa menyesal. Adik Xiao Yan, kamu juga tidak boleh menyalahkan penatua ketiga. Bahkan suku naga Fate kuno hanya menemukan buah asal naga Phoenix beberapa kali. Oleh karena itu, kami tidak benar-benar memahaminya.
Hal seperti itu terjadi karena kurangnya pemahaman kita. Hei King di samping mendesak. Apakah buah asal naga Phoenix telah berhasil diserap sebelumnya? Xiao Yan tampaknya telah mengingat sesuatu saat dia tiba-tiba bertanya. Ya, bagaimanapun, itu hanya berhasil diserap 2 kali. 1 diperoleh oleh Heaven Phoenix. Oleh karena itu, suku Heaven Phoenix menghasilkan orang yang sangat kuat. Selama periode waktu itu, bahkan suku naga Void kuno benar-benar ditekan oleh mereka. Untungnya setelah beberapa ratus tahun, suku naga Void kuno kami akhirnya memperoleh buah asal naga Phoenix dan berhasil membalikkan keadaan. Namun, selama pertempuran berdarah terakhir antara kedua suku, kedua ahli itu, yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat, akhirnya mati bersama. Penatua Julie mengangguk. Dia berkata, sejak saat itu, suku Heaven Phoenix mulai menghilang secara bertahap. Buah asal naga Phoenix tidak muncul lagi. Saya yang lama telah melihatnya untuk pertama kalinya dalam hidup saya kali ini. Hanya berhasil 2 kali ya. Xiao Yan merajut alisnya dan segera menghela nafas. Dia mengerti bahwa terjerat dalam masalah ini benar-benar tidak ada gunanya. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana kita bisa menyelamatkan Xian sekarang? Energi padat semacam ini yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangat keras. Bahkan aku yang lama tidak dapat mematahkannya, kata Julie. Apalagi kalau rusak, energi ini akan terbuang percuma. Apakah kamu masih akan repot dengan energi ini sampai sekarang? Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Teman kecil Xiao Yan, kamu tidak menyadari situasi suku naga Void kunoku saat ini. Kami saat ini sangat membutuhkan seorang pemimpin suku yang memiliki garis keturunan kerajaan dan yang mampu mengendalikan situasi. Julie tertawa getir. Apa yang terjadi? Suku naga Void kuno sangat kuat. Situasi apa yang Anda hadapi yang menyebabkan Anda semua merasa sulit untuk dihadapi? Xiao Yan juga tercengang ketika dia mengerti apa yang ditanyakan Julie dengan suara yang agak terkejut. Julie ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, teman kecil Xiao Yan dan suku naga Void kuno saya memiliki hubungan yang cukup dalam. Tidak apa-apa untuk memberitahu Anda. Pulau Naga Kuno yang Anda lihat sekarang sebenarnya bukan Pulau Naga Kuno yang lengkap. Sebaliknya, itu hanya 1/4 dari Pulau Naga Kuno yang asli. 1/4? Xiao Yan terkejut. Dia bereaksi dengan cepat. Bagaimana dengan 3 bagian lainnya? Suku naga Void kuno dibagi menjadi 4 kelompok tidak lama setelah ayah Xian hilang. Pulau naga Void kuno juga telah dibagi menjadi 4. Masing-masing dari mereka hanyut di alam kosong ini. Julie berkata, dengan kata lain, suku naga Void kuno yang Anda lihat sekarang sebenarnya tidak utuh. Mendesis, Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut. Hanya 1/4 dari kekuatannya sudah menakutkan ini. Apakah kekuatan suku naga Void kuno tidak sedikit terlalu kuat? Tidak heran mereka terus bertahan sejak zaman kuno tanpa dihancurkan. Sesekali, keempat pulau naga akan bertemu di alam kosong. Pada saat itu, kami pasti akan bertukar pukulan. Kepala 3 pulau lainnya semua ingin mendominasi suku naga Void kuno. Namun, ada sedikit perbedaan dalam kekuatan mereka. Oleh karena itu, suku naga Void kuno masih tetap dalam keadaan terbelah setelah bertahun-tahun. Julie menghela nafas. 3 pulau lainnya juga memiliki naga Void kuno dengan garis keturunan kerajaan. Xiao Yan bertanya dengan lembut. Suku naga Void kuno ini jelas sangat menekankan garis keturunan mereka. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, naga Void kuno biasa akan merasa sulit untuk memegang komando. Mereka hampir tidak bisa dianggap memilikinya. Namun, garis keturunan mereka jauh dari semurni Xian. Julie menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, alasan mengapa kami sangat ingin Xian menyerap buah asal naga Phoenix adalah karena kami berharap dia akan berevolusi.
secepat mungkin dan kemudian menyatukan suku naga Fate kuno pada saat keempat pulau bertemu. Tidak heran, Xiao Yan juga mendapatkan pemahaman yang tiba-tiba di dalam hatinya. Tidak heran naga Fate kuno tetap tidak menonjolkan diri selama tahun-tahun ini. Itu bukan karena mereka suka. Sebaliknya, itu karena konflik internal yang menyebabkan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian mereka untuk melawan musuh kuat lainnya. Alasan ini adalah mengapa suku seperti suku Heaven Demon Phoenix dan suku Pithon Ninisrene Deep Ground diizinkan untuk bangkit di dunia Magical Beast. Julie menghela nafas. Nada suaranya jelas tampak sangat meremehkan dua suku besar lainnya. Selama zaman kuno, hanya nenek moyang dari kedua suku ini yang bisa bersaing dengan suku naga kuno. Seperti apa keturunan yang mengandalkan garis keturunan yang tersisa ini, tidak terduga bahwa suku naga Fate kuno masih memiliki rahasia seperti itu. Namun, kemampuan mereka untuk menyimpan rahasia benar-benar terlalu bagus. Hampir tidak ada faksi di benua yang menyadari konflik batin suku naga Fate kuno. Xiao Yan diam-diam memukul lidahnya. Saya harap teman kecil Xiao Yan akan merahasiakan masalah ini. Lagi pula, jika itu menyebar, akan sulit untuk memastikan bahwa faksi-faksi besar tertentu yang telah berkonflik dengan suku naga kuno saya tidak akan campur tangan. Julie berbicara dengan wajah serius. Penatua Julie, yakinlah bahwa saya tidak akan menyebarkan berita ini. Xiao Yan juga mengangguk dengan ekspresi muram. Dia segera berbalik ke altar. Dia berkata, karena penatua Julie telah memanggil saya ke sini, kemungkinan Anda berpikir bahwa saya dapat membantu Zian, bukan? Jika saya menebak dengan benar, itu seharusnya api surgawi, bukan? Xiao Yan mengakui pada dirinya sendiri bahwa hanya ada dua cara dia bisa menarik perhatian naga Fate kuno. Salah satunya adalah keterampilan alkemisnya, sementara yang lain adalah api surgawi di dalam tubuhnya. Meskipun Xiao Yan telah maju ke guru alkemis tingkat 8, pasti ada alkemis yang lebih baik daripada dia di dataran tengah. Karena itu masalahnya, hanya ada satu kemungkinan terakhir, api surgawi. Keke, kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Julie tertawa dan mengangguk. Dia berkata, lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangat keras. Bahkan aku tidak bisa mematahkannya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mencairkan lapisan kristal dan memaksa energi ini ke dalam tubuh Zian, seseorang hanya dapat mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, api surgawi biasa tidak banyak berguna melawan kristal energi semacam ini. Hanya api surgawi yang berada di peringkat 10 besar di peringkat api surgawi yang bisa mencukupi. Selain itu, teman kecil Xiao Yan memiliki banyak jenis api surgawi dan mampu menggabungkannya. Kekuatan mereka pasti sebanding dengan api surgawi di peringkat ke-6 atau ke-7. Bukan tidak mungkin menggunakannya untuk menangani kristal energi ini. Aku yang lama juga sadar bahwa beberapa ahli di dataran tengah memiliki api surgawi. Namun, hanya teman kecil Xiao Yan yang memiliki kemampuan seperti itu dan dapat dipercaya. Karena itu, kami meminta Hei King untuk bergegas dan mengundangmu. Julie tersenyum saat menjelaskan situasinya. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Segera, dia merenungkan masalahnya. Tidak masalah jika itu hanya membutuhkan api surgawi yang berada di peringkat 10 besar. Lagi pula, hanya 3.000 api pembakaran saja yang telah mencapai persyaratan ini, tetapi tidak perlu menyebutkannya setelah 3 jenis api surgawi lainnya digabungkan dengannya. Hal ini terkait dengan apakah naga Fate kuno dapat bertahan hidup di masa depan. Ini sangat penting. Oleh karena itu, saya berharap teman kecil Xiao yang akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Julie menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dengan sikap serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Hei King di belakangnya juga menangkupkan tangannya dan membungkuk. Penatua Julie, yakinlah. Zian adalah teman saya, Xiao Yan, pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu.
Saya akan mendengarkan penatua tentang bagaimana melakukan ini. Yang perlu Anda lakukan adalah mengajari saya dimanapun Anda membutuhkan bantuan saya. Xiao Yan menjawab dengan ekspresi serius. Ada senyum yang lebih besar di wajah penatua Julie ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Dia menghela nafas. Jika Xiao Xuan sadar bahwa klan Xiao dapat menghasilkan anggota klan yang luar biasa setelah dia, kemungkinan dia akan tertawa bahkan di dunia bawah. Hehe, saya pikir Xiao Xuan tidak dapat dibandingkan dengan keturunannya ini. Saat itu, dia telah menggunakan garis keturunan klan Xiao hingga batasnya untuk mencapai ketinggian itu. Namun, anggota klan setelah dia berakhir dengan garis keturunan yang benar-benar sia-sia. Di sisi lain, Xiao Yan saat ini telah mencapai ketinggian ini dengan mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia diberi waktu yang cukup, bukan tidak mungkin untuk melampaui Xiao Xuan. Hei King tertawa. Julie juga tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia melirik Xiao yang sebelum berbicara, kamu seharusnya tidak menyalahkan Xiao Xuan karena benar-benar melelahkan garis keturunan klan Xiao yang tersisa. Saat itu, dia ingin mempertaruhkan segalanya. Jika dia bisa menembus kelas Dou Sheng, kekuatan garis keturunan klan Xiao akan terus berlanjut. Klan Xiao juga akan menjadi klan kuno seperti klan Gu. Sayangnya, dia telah meremehkan kesulitan menembus kelas Dou Sheng. Akhirnya, dia mati dengan penuh amarah dan penyesalan. Xiao Yan mungkin bingung saat mendengar percakapan di antara keduanya. Namun, dia samar-samar merasakan keputusasaan, rasa sakit, dan penyesalan yang dihadapi leluhur saat itu. Leluhur juga melakukan itu semua untuk keturunan klan Xiao. Xiao Yan meringkuk mulutnya. Meskipun dia belum pernah bertemu Xiao Xuan, hati Xiao Yan merasa hormat pada leluhur itu. Jangan bicarakan ini. Teman kecil Xiao Yan, kamu harus istirahat selama 2 hari. Saya yang lama harus mempersiapkan beberapa hal sebelumnya. Kami akan bertindak setelah semuanya siap. Julie juga berhenti membahas masa lalu. Dia mengubah topik dan tersenyum saat dia berbicara. Ya, Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh ke sosok kecil yang cantik yang diam-diam berbaring di altar. Tinjunya mengencang saat dia dengan lembut bergumam, Ziyan, kamu dapat yakin bahwa aku akan menyelamatkanmu. Bab 1303, mulai. Xiao Yan dan King Lin tetap berada di Pulau Naga Kuno selama 2 hari berikutnya. Penatua Julie bergegas menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi pada Ziyan. Beruntung dia telah menginstruksikan Hei King untuk menjamu kedua tamu itu saat dia sedang sibuk. Oleh karena itu, 2 hari berlalu dengan cepat sambil menunggu di waktu luang. Pada pagi ketiga, penatua Julie akhirnya muncul di depan Xiao Yan dengan wajah serius. Melihat ini, Xiao Yan mengerti bahwa hari ini kemungkinan adalah hari di mana mereka akan memulai. Teman kecil Xiao Yan, tolong ikuti aku yang dulu. Julie memberitahu Xiao Yan sebelum berbalik dan memimpin di depan. Xiao Yan dengan cepat mengikuti di belakang. Xiao Yan mengikuti Julie saat dia terbang ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia menemukan bahwa suasana Pulau Naga tampak jauh lebih serius hari ini. Langit yang biasanya kosong terkadang memiliki 1 atau 2 sosok yang terbang melewatinya. Mata mereka dengan hati-hati menyapu keluar dari alam kosong. Meskipun kami telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga rahasia ini, Ziyan benar-benar terlalu penting bagi klan Naga Kuno. Karena itu, tidak ada yang harus salah. Oleh karena itu, pertahanan Pulau Naga telah mencapai titik tertinggi. Xiao Yan baru mengerti setelah mendengar Julie menjelaskan alasannya. Xiao Yan benar-benar bisa merasakan bahwa energi di sekitar mereka menjadi lebih panas saat dia terbang menuju bagian terdalam dari Pulau Naga. Tempat ini sebenarnya memiliki gunung berapi. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakannya secara detail. Naga Void kuno benar-benar bertindak dengan cara yang agung. Tidak disangka mereka membangun gunung berapi asli di pulau itu. Setelah terbang selama 10 menit,
Penatua Juli perlahan mengurangi kecepatannya. Xiao Yan mengikutinya dan melihat ke depan. Dia bisa melihat gunung besar di depan. Puncak gunung menunjukkan bentuk cekung di mana asap putih panas melengkung dan naik. Ci! Sosok hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan ketika Xiao Yan dan Juli tiba di bagian langit ini. Setelah itu, sosok itu muncul di depan kelompok Xiao Yan. Kamu, Taijian Zunze. Mengapa kamu di sini? Xiao Yan awalnya memberikan pandangan acak pada sosok manusia ini. Tanpa diduga, pandangannya terhenti pada sosok ini. Dia berteriak tidak percaya. Sosok manusia di depan mengenakan jubah hitam. Dia membawa pedang logam di punggungnya. Penampilannya adalah Taijian Zunze yang telah menemani kelompok Xiao Yan untuk menyelamatkan Yao Lao saat itu. Namun, Taijian Zunze tetap berada di belakang untuk memblokir Tianzun hitam putih saat itu. Awalnya, Xiao Yan mengira dia sudah pergi, tetapi dia akhirnya bertemu dengannya lagi secara tak terduga. Haha. Penatua Juli tertawa ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Wajah Taijian Zunze juga bergerak sedikit saat dia tampak tersenyum. Mungkinkah ahli misterius saat itu adalah Penatua Juli? Mata Xiao Yan tidak fokus saat dia bertanya pada Juli dengan terkejut. Aku diam-diam mengikuti Zian setelah dia pergi. Dia terlalu penting bagi klan naga Fight kuno kami. Bagaimana saya bisa membiarkannya secara acak menerobos sendirian? Penatua Juli membelai janggutnya dan tertawa. Saat itu, saya hanya membantunya menstabilkan celah spasial dan tidak melakukan hal lain untuk membantu. Adapun Taijian, aku yang dulu memang mengagumi karakternya ini. Karena itu, saya menyelamatkannya dari tangan Hall of Soul setelah Anda pergi. Tidak terduga bahwa aku yang kecil tanpa sadar menerima bantuan dari Penatua Juli. Xiao Yan tertawa getir. Ini hanya masalah kecil. Penatua Juli secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya tertuju pada Taijian Zunze saat dia bertanya, apakah semuanya sudah siap? Taijian Zunze memiringkan kepalanya setuju. Penatua Juli juga mengangguk ketika dia melihat respon Taijian Zunze. Dia melambaikan tangannya ke Xiao Yan, dan tubuhnya perlahan melayang ke depan. Akhirnya, dia digantung di atas gunung yang mengeluarkan pilar asap. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Matanya melirik ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa ada kuali hijau zamrud besar yang tergantung di atas mulut gunung berapi. Itu mungkin untuk melihat sosok kecil yang indah tergantung di dalamnya. Sosok itu adalah Zian, teman kecil Xiao Yan. Energi afinitas api tempat ini sangat kaya. Kekuatan api surgawi akan diperkuat dengan menggunakan api surgawi di sini. Penatua Juli menunjuk ke kuali besar. Ekspresinya sedikit muram saat dia berkata, namun, api surgawi terlalu sombong. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk kontrol yang sangat luar biasa untuk memperbaiki kristal energi tanpa membakar Zian. Dengan kemampuan teman kecil Xiao Yan saat ini, saya pikir Anda seharusnya bisa mencapai ini kan? Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia sudah mencapai puncak ketika datang ke kontrol api. Oleh karena itu, tidak sulit baginya. Penatua Juli juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan mengangguk. Jarinya menunjuk ke pegunungan di sekitarnya saat dia berkata, selama ini periode waktu, ahli suku naga Fight kuno dan saya yang lama secara pribadi akan tetap berada di sekitar sini. Kami pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggu Anda. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Penatua Juli. Dengan persepsinya yang luar biasa, dia memang bisa merasakan cukup banyak aura yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam pegunungan di sekitarnya. Selain itu, menyempurnakan kristal naga Phoenix tidak akan mudah. Ini akan menjadi tugas yang menghabiskan banyak waktu. Itu juga akan menghabiskan Douki pada tingkat yang sangat menakutkan. Penatua Juli mengepalkan tangannya setelah dia berbicara. Botol giok putih pekat muncul di tangannya.
Dia mengelusnya sedikit sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan dan melanjutkan dengan, ada 5 tetes darah esensi naga kuno yang telah aku sempurnakan secara pribadi di dalam botol itu. Mereka memiliki jumlah energi yang sangat besar. Mereka tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk secara instan memulihkan sejumlah besar doki, tetapi mereka juga memiliki efek misterius dari urat nadi dan tulang seseorang. Anda dapat mengkonsumsi 1 tetes ketika doki di dalam tubuh Anda tidak dapat mengikuti selama penyempurnaan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol Gyo. Dia merasakan energi besar dan kuat yang terpancar darinya. Bahkan dengan penglihatan dan pengalamannya, kilatan keterkejutan masih muncul tanpa sadar di matanya. Dia secara alami mengerti betapa berharganya darah esensi naga kuno. 5 tetes darah esensi halus ini akan menyebabkan para ahli elit bertarung di dunia luar. Lagi pula, hal-hal ini tidak hanya dapat dengan cepat memulihkan doki yang kelelahan, mereka juga mampu meredam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk dibandingkan dengan beberapa binatang ajaib. Masalah ini sangat penting dan tidak bijaksana bagiku untuk menyombongkan diri. Meskipun darah esensi naga kuno ini sangat berharga, aku yang kecil untuk sementara akan menerimanya. Xiao Yan tidak melakukan tindakan pada saat ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan menghirup udara dalam-dalam. Tubuhnya berkelebat, berubah menjadi sinar cahaya yang muncul di langit di atas gunung berapi. Dia duduk di langit di samping kuali besar. Ekspresi penatua Juli berangsur-angsur menjadi serius ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sedang bersiap untuk memulai. Dia bergumam, hal-hal selanjutnya akan tergantung padamu. Xiao Yan duduk di depan kuali besar. Matanya serius saat dia mengamati sosok kecil yang cantik di dalam kuali. Dia menghirup beberapa napas dan perlahan membuka mulutnya setelah jantungnya benar-benar tenang. Bang! Setelah Xiao Yan membuka mulutnya, pilar api ungu coklat yang berisi putih pekat dimuntahkan. Itu membubung dengan angin dan berubah menjadi nyala api yang mengerikan yang dituangkan ke dalam kuali besar. Dengan munculnya api surgawi, suhu dengan cepat naik. Beberapa pohon yang menjulang tinggi di hutan pegunungan mulai menggugurkan beberapa daun pada saat ini. Nyala api bersiul ke dalam kuali besar dan berkumpul bersama di bawah kendali Xiao Yan yang nyaris sempurna. Dalam waktu singkat, naga api besar terbentuk di dalam kuali besar. Mengaum! Naga api meraung ke langit ketika terbentuk. Raungan itu mengguncang kuali besar itu sampai bergetar. Menyaring! Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah di luar kuali besar. Tangisan lembut keluar dari mulutnya. Setelah munculnya tangisan ini, naga api yang sangat besar menyerbu ke arah Ziyan yang sedang tidur dengan mata tertutup. Ketika hendak bertabrakan dengan tubuhnya, itu dengan cepat berbalik dan meringkuk. Itu menggunakan tubuhnya untuk membungkusnya. Pada saat yang sama, suhu di dalam kuali besar tiba-tiba naik ke tingkat yang menakutkan. Swos, swos, swos. Ketika suhu tiba-tiba naik, banyak sinar cahaya keluar dari seluruh pulau naga. Setelah itu, mereka berhenti di atas pegunungan di sekitarnya dengan ekspresi serius. Ini adalah anggota suku dari suku naga Fight kuno. Mereka tampaknya menyadari masalah ini hari ini. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang mengeluarkan suara. Mereka khawatir mengganggu fokus Xiao Yan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan para pengamat di sekitarnya. Pada saat ini, semua perhatiannya telah berkumpul di dalam kuali besar. Kekuatan spiritual di antara alisnya melonjak ke segala arah untuk mengontrol suhu nyala api. Api di dalam kuali besar menyala dengan ganas. Meskipun nyala api menghalangi mata mereka, pemandangan di dalamnya masih jelas terserap ke dalam pikiran penatua Juli dan para ahli lainnya. Naga api itu meringkuk dan mengakar sendiri. Banyak pilar api yang sangat panas terus-menerus ditembakkan dari mulutnya yang besar. Mereka berlama-lama di sekitar tubuh Ziyan di dalam kuali besar. Setelah erosi oleh suhu yang begitu menakutkan, kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan memancarkan cahaya yang samar tapi tidak biasa. Cahaya berkedip di atas lapisan kristal.
Itu tampak seperti tubuh yang mengalir yang memancarkan gelombang demi gelombang menakutkan energi yang menyebabkan hati seseorang menjadi ketakutan. Api surgawi terus-menerus meludahi tubuh Xian. Namun, kristal naga Phoenix tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Namun demikian, Xiao Yan tidak panik sedikit pun. Jika begitu mudah untuk melelehkan benda ini, Penatua Juli tidak akan mengundangnya untuk bertindak. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh. Matanya perlahan tertutup saat nyala api misterius berkedip lembut di dalamnya. Tidak ada yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi. Ini adalah kasus untuk semuanya, termasuk kristal naga Phoenix ini.